Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yandak Maludin dengan 3 digit NIM terakhir 097 dari kelas Praktikum D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perulangan loop for while dengan menggunakan Scratch dan Python. Oke, jadi loop itu adalah suatu proses pengulangan instruksi atau blok kode berulang kali selama kondisi tertentu itu terpenuhi. Jadi contohnya seperti ini. Jadi dia kan ngomong say hello terus sampai selesai gitu. Tapi kita bisa sederhanakan ini dengan menggunakan block repeat. Jadi block repeat tuh ya sama lah, tapi lebih kita nggak usah nambah-nambah blok yang banyak gitu dengan block repeat ini. Jadi saya taruh di sini tuh dia akan mengulang 10 kali say hello-nya. Jadi nggak usah banyak blok seperti ini. Jadi langsung aja kita coba dengan set variabel pertama perhitungan, sini join perhitungan biar nanti itu bisa ada perbedaan lah setiap dia pengulangan gitu. Terus kita tambahkan di sini untuk program itu selesai. Oke, kita coba di sini udah benar. Jadi dia akan mengulangi si hello itu 10 kali kan, di sini serupnya 10 kali. Oh, ini belum saya ganti. Oke, terus kita coba dia hello 2 sampai detik 3 4 5 6 7 seperti itu sampai dia 10 akan menyelesaikan setelah dia mengulang. Nah, sudah terpenuhi, dia akan selesai di sini gitu. Sama halnya dengan mau sampai 100, mau sampai 1000 itu sama. Misalnya kita contoh 100 di sini kita seperti. Nah, dia akan begini set sampai 100. Ketika di sini sudah sampai 100, dia bakal menyelesaikan programnya. Nah, itu jadi saya bisa jelaskan tentang apa itu loop awal. Jadi kita lanjut yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan menggunakan loop juga, tapi ini dengan berbeda loopnya, yaitu dengan repeat until. Jadi repeat until ini membuat kita itu enggak blok yang sama seperti ini, tapi kita itu tidak tahu pasti berapa harus kita melakukan loop gitu. Jadi kan di sini kita bisa mengetahui kita harus mengulang loopnya tuh 100 kali, dan kita itu nggak tahu kita harus melakukan ini tuh loopnya berapa kali sampai itu berhasil gitu. Jadi di sini saya sudah membuat blok-bloknya, yaitu sampah kita set indeksnya atau perhitungannya itu mulai dari 1. Terus ini repeat untilnya, jadi loopingnya itu harus berhasil ketika dia itu lebih dari 15, berarti ya sama dengan 15 lah. Jadi berhentinya di situ. Jadi harus kurang dari 15 untuk masuk ke blok ini gitu. Jadi saya hello ke 1, kedua dan 3, terus ini ditambah, terus kembali lagi ke sini, hello kedua, kembali ke sini ketiga kan, dan seterusnya. Jadi hampir sama lah dengan ini. Langsung aja kita coba hello 1, hello 4. Nah, seperti itu sampai 15. Nah, dan ketika indeksnya udah melebihi dari 15, dia tidak akan masuk ke blok yang di sini, dia akan meneruskan blok ini gitu. Jadi perbedaan antara repeat until dan repeat di dalam loop itu seperti itu. Nah, ketika dia 15, dia akan lanjut ke blok selanjutnya begitu. Jadi kapan sih menggunakan jenis loop 1 dan loop 2? Jadi loop 1 itu digunakan ketika kita itu mengetahui berapa looping yang harus dilakukan di sini. Dan ketika ingin menggunakan looping ke cara kedua ini, kita itu ada di kondisi dimana kita itu tidak tahu berapa kali looping itu terjadi sampai hasil kondisi tertentu itu terpenuhi. Jadi dengan menggunakan
repeat until join, masukkan variabel indeks atau perhitungannya dan berapa nilainya gitu. Misal kita ganti 100 sama seperti yang pertama itu ya, sama kita cepetin biar gak terlalu lama di 0,1. Nah, jadi dia nunggu sampai perhitungan itu terpenuhi. Nah, ketika sudah 100 dan ketika mau masuk ke 101 dia nggak bisa karena sudah memenuhi di 100 tadi, jadi langsung melanjutkan ke blok sign nya itu. Jadi itu saja mungkin perbedaan antara repeat dan repeat until atau looping cara ke-1 dan kedua. Dan kita lanjut ke Python. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat looping seperti ini. Yang cara pertama dulu di replik di Pythonnya, yaitu ketika kita di Python itu kita menggunakan looping itu yaitu for dan kita masukkan variabelnya seperti ini. Variabelnya mungkin x, terus kita masukkan int range itu untuk seberapa banyak pengulangan yang harus kita lakukan gitu. Misal kita butuhnya 10 kali. Nah, terus kita terus enter, kita print buka akun kamu yang kedua hello. Nah, jadi di sini dia akan ngeprint sebanyak pengulangan sebanyak 10 kali. Nah, seperti itu. Dari for ini untuk loopingnya, x ini untuk variabel, in range nya ini untuk seberapa banyak pengulangan yang dilakukan. Jadi kita melakukan pengulangan sebanyak 10 kali di sini dengan in range 10. Jika ingin diganti 100 juga bisa. Nah, ini banyaknya 100 gitu. Terus gimana caranya untuk menambahkan dia tuh ada perhitungannya kayak tadi hello 1, hello 2, hello 3 dan seterusnya. Jadi kita tambah saja di sini plus str untuk ini angka bulat, terus x untuk variabel. Jadi di sini dia akan ini ngeprint hello dengan str yaitu bilangan bulat x. Jadi yang pertama, terus kembali lagi yang kedua, kembali lagi di sini yang ketiga sampai ke 10 kali. Nah, kenapa di sini hello nya mulai dari hello 0? Dikarenakan di Python semua pembacaan itu mulai dari 0. Nah, bisa jika ingin mulai dari 1 tinggal ditambah 1 di sini. Nah, ketika ditambah 1, hello di sini mulai dari 1 dikarenakan ya hasilnya kan mulai dari 0, karena di sini ada ditambah 1 menjadi 1 begitu. Langsung kita coba. Nah, di sini hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5, hello 6, hello 7 dan seterusnya. Ini pengulangan 10 kali ditambah string dan plus 1 begitu. Berbeda dengan scratch itu perhitungnya mulai dari 1. Jadi di sini dia nggak usah ditambah dikarenakan ini berbeda dengan Python gitu. Mungkin langsung kita lanjut ke cara yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan cara kedua. Jadi cara kedua itu di ini kan repeat until ini, yaitu ketika
ketika kamu itu tidak tahu berapa harus melakukan loop, jadi dia itu harus menunggu sampai hasil itu menjadi hasilnya itu hasil yang diinginkan gitu, jadi yang terpenuhi lah. Jadi di Replit ketika ingin menggunakan blok dengan ini, kita menggunakan perkodaan while seperti inilah tulisannya. Nah, terus kita masukkan variabel. Jadi mungkin kita kasih x dulu, kita enter dulu x sama dengan 0. Terus while x lebih kecil terus enter print hello. Kita bikin sama seperti tadi, hello. Nah, jadi sini coba ini kenapa ini tak terhingga dikarenakan tidak ada pertambahan setelah dia masuk x sama dengan 0, dia tuh masih 0 terus, jadi terpenuhi terus sampai tak terhingga. Jadi ini salah, yang harusnya ditambahkan lagi x plus, nah ini, atau bisa disamakan kayak x sama dengan plus 1. Ini sama saja dengan tadi. Nah, udah kita coba connecting. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada problem. Jadi di sini kan kita coba. Nah, jadi ketika x sama dengan 0 itu terpenuhi. Jadi hello string 0 dulu karena di Python dimulai dari 0. Terus di sini x sama dengan x tambah 1. Jadi setelah ini sudah selesai, dia akan menambah 1. Jadi dia masuk lagi ke sini, x sama dengan 1 terpenuhi sampai ke 10 kalinya. Jadi begitu. Mungkin kalau yang pengen diganti 1, ya mungkin hello-nya ada jadi 1. Nah, jadi gitu. Jadi semua di Python mulai dari 0. Oke. Jadi ada perbedaan di antara cara kedua ini di Python dan di Scratch. Jadi kan di Scratch itu dia tuh di kondisi dimana perhitungan lebih besar daripada 100, dan jika perhitungannya itu mulai dari 1, 2, 3 itu kan lebih kecil kan. Nah, itu terpenuhi. Jadi gimana ya, mungkin kalau kebalikannya lah, tapi aslinya itu sama saja. Dan ketika di Python itu lebih dari kecil dari 10, lebih kecil daripada 10 itu bisa masuk. Kalau sudah lebih besar atau nilainya 10, dia nggak bakal masuk ke sini itu. Sedangkan di Scratch itu ketika hasilnya lebih
ketika perhitungannya itu lebih besar dari 100 dia nggak bakal muncul, dan ketika hasilnya sama saja tapi perbedaannya cuma di inisial doang. Jadi itu cara kedua dari di Python. Jadi gitu sih perbedaannya. Jadi langsung kita lanjut ke selanjutnya. Jadi kita di sini mulai dari start dulu. Kita akan menggunakan flowchart dengan menggunakan ini flowchart dengan apa? Cara pertama di flow di loop. Jadi pertama start, terus kita tambah berlian diamond ini. Nah, kita tulis item terakhir dari Oke, jadi yang pertama ini adalah ini repeatnya. Jadi kita harus disuruh masukin sampai 100. Jadi ini 10 lah, mungkin 10. Kita bikin 10 terus, jika belum terpenuhi dengan kotak ini di sini, terus kita tulis di sini print hello dengan indeks. Indeks itu adalah perhitungan atau variabel yang mau tulis jika di sininya belum terpenuhi ya. Jika belum terpenuhi dia akan kembali lagi ke sini. Nah, jika tidak terpenuhi dia akan loop di sini. Nah, terus jika sudah selesai sampai di sini end. Jadi ini dengan flowchart cara pertama. Jadi yang pertama adalah dia disuruh membuat looping sampai 10. Terus jika belum terpenuhi print terus, print hello dengan indeks itu kayak tadi variabelnya sampai dia 10. Terus ketika sudah lebih dari 10 atau 10 itu sendiri, dia akan menjalankan blok selanjutnya yaitu end. Jadi itu untuk cara yang pertama. Kita buat cara yang kedua sama seperti tadi, start, terus kita bikin sebagai rapid create, membuat ini apa, indeksnya x sama dengan 0. Di sini ketika x sama dengan 0, terus kita buat ini kan indeksnya itu kita tambahin indeks di sini, buka kurung indeks x sama dengan 0. Terus kita lanjutkan di sini.
indeks harus kurang dari 0. Ini harus kurang dari 10 seperti di rapid tadi. Nah terus ketika dia terpenuhi, print hello with index, print hello dengan indeks. Nah ketika sudah, dia harus menambahkan satu seperti ini, X sama dengan X plus 1. Jadi dia harus tambah 1 poin tambah 1. Jadi ketika sudah, dia akan masuk ke sini. Jadi loopingnya jadi seperti ini. Terus jika tidak memenuhi, dia akan menyelesaikan pemrogramannya begitu. Jadi di sini kita start, terus indeks sama dengan 0, terus indeks harus kurang dari 10. Ketika kurang dari 10, dia akan print hello dengan indeksnya. Terus ketika selesai ngeprint, dia akan otomatis menambahkan indeksnya yang harusnya X sama dengan 0 menjadi X sama dengan 1. Jika terus betul gitu terus sampai nilai X nya itu sampai 10, dia akan mengakhiri. Karena jika X sama dengan 10, dia sama dengan 10 kurang dari 10 itu tidak memenuhi di sini. Jadi dia akan mengakhiri pemrograman. Jadi seperti itu flowchart dari cara 1 dan cara 2. Cara 2 di looping ini. Jadi begitu. Terus lanjut ke selanjutnya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pergabungan antara list dan loop. Jadi yang pertama, saya sudah membuat suatu pemrograman di sebuah Scratch. Jadi yang pertama saya membuat dan saya akan menjelaskan satu-satu. Dan yang pertama, saya sudah membuat sebuah list, yaitu data ukur. Jadi sama seperti tadi, saya tambahkan when set index atau perhitungan mulai dari 1. Terus kita menggunakan block repeat, pengulangan yang bisa kita sesuaikan, dan block lag ini yang kita pakai untuk pengulangan itu loop, dan lag of ini adalah jadi kita bisa ngulang sesuai panjang banyaknya list. Dan di sini saya mengasih listnya itu 6. Jadi ini akan menyesuaikan dengan list yang telah kita bikin, yaitu 6. Jika pengulangannya menjadi 6 lah begitu. Terus ketika saya menambahkan item dan perhitungan, jadi nanti akan menunjukkan isi dalam list tersebut. Jadi yang pertama kan list 1, dia akan menunjukkan list yang pertama yaitu 40, dan tunggu 1 detik untuk menambahkan 1 ke ini untuk merubah indeks, menambah 1, dan dia akan berulang ke sini lagi menjadi perhitungannya menjadi 2, dan membaca list yang kedua sama seperti yang pertama, terus begitu terus sampai ke 6. Jadi ketika ke 6, dia akan sudah menyampai item, dan dia akan membaca list yang ke-6 yaitu 69, dan ketika dia udah menambah ke 7, dia akan mengakhiri. Karena di list saya yang saya bikin tidak ada sampai 7, dia hanya sampai 6, dan mengakhiri block repeat dan menjalankan block say yaitu N. Dan kita coba
yang pertama 40, 38, 90, 70, 88, 69 dan 70, 69 dan selesai. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang pergabungan list dan looping di dalam Scratch. Dan kita lanjut ke Replit. Oke, yang selanjutnya kita akan menggunakan di Replit atau di Python dengan pergabungan antara looping dan juga list. Jadi di sini saya sudah bikin listnya, yaitu data ukur. Sudah saya masukkan listnya. Terus for ini untuk pengulangan, data ini untuk variabel. Terus di dalam data ukur yaitu ini, dan saya coba print. Nah, 69, 67, 20, 47, 97, 11, 7 dan 22. Dan sesuai di list yang saya bikin. Dan ini kan kayak apa, di sini kan sesuai panjangnya kan, panjangnya sampai 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi kita sesuai dengan penggunaan like di Scratch. Terus jika ingin menambahkan indeks atau perhitungan, jadi seperti ini, kita bikin variabel i, koma. Terus untuk menambahkannya itu enumerate ini kita tab, terus kita bikin di sini print the str untuk ini apa, variabel i. Terus itu kita tambahin apa, ini buat pemisah aja, dan petik lagi, terus plus lanjutkan str lagi, terus tutup kurung, input kurung. Oke, terus saya menjelaskan string ini untuk kita memunculkan indeksnya atau perhitungannya. Jadi seperti yang ini, data 1, data 2 sampai data 6, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan munculkan di sini, dan di sini untuk kayak tambahan aja. Juga kalau nggak ditambah juga nggak apa-apa. Ini buat pemisah aja biar gampang dimengerti. Terus str data, yaitu untuk data yang keberapa, misal langsung kita inikan saja contohkan. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kenapa mulai dari 0? Karena di Python berbeda, semuanya dimulai dari 0, berbeda dengan Scratch yang dimulai dari 1. Jadi di sini untuk ini jadi ada variabel baru yaitu i, yaitu untuk indeksnya atau perhitungannya mulai dari 0, 69, 67, yang kedua berarti 20, yang ketiga 47, yang keempat 97, yang kelima 11, yang keenam 7, yang kedua ini kan 7 ini 6, dua ini 7. Jadi sesuai dengan data yang saya tulis dengan indeksnya yang dimulai dari 0. Jadi begitu saja tentang penjelasan saya tentang pergabungan antara list dan looping di Python dan di Scratch, dan kita akan melanjutkan ke activity 6. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi list baru dari list lama. Jadi yang pertama, saya sudah membuat list A dan list B yang kosong, dan saya sudah membuat blok-bloknya. Delete all of ini number list, buat B ini buat list yang kosong untuk menghapus, membarui, dan set index atau perhitungan dimulai dari 1, dan kita pakai blok repeat dengan blok length of number list A ini. Terus saya juga menambahkan untuk memperbarui data di list B, yaitu untuk itu ada add
add ke list B. Terus saya ingin memperbarui data dengan list A diperbarui dengan dikali 2 untuk dimasukkan di list B. Jadi saya masukkan ini ke add dengan kali 2, terus item 1 masukkan, terus kita masukkan indeksnya atau perhitungannya, masukkan sini, terus kita masukkan di sini, dan jangan lupa untuk menambah indeksnya setelah itu. Dan kita coba mulai segini hasilnya setelah diperbarui dari list lama ke list baru dikali 2. Terus mungkin kalau lebih gampangnya kita kasih waktu di sini agar kita bisa melihat satu persatu ya, di seperti ini 40 kali 2 80, 22 kali 2 44, dan seterusnya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang transformasi list baru dari list lama di Scratch. Kita lanjut ke Python atau Replit. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang list sama seperti tadi, list baru ke list dari list lama kita masukkan ya, tapi ini di Python. Jadi yang pertama saya membuat list A 1 2 3 4 5 sampai 10 sama seperti tadi, dan list B yang kosong, dan for number in list. For ini untuk loopingnya, number ini buat variabel di dalam list A atau perulangan, panjang perulangan yang akan kita bikin sampai berarti ada berapa angka. Terus kita tambahkan list B, append itu buat untuk menambahkan data terbaru di list B, dan terus angkanya dikali angka 1 2 3 4 dan lain-lainnya ini dikali dengan 2. Bisa diubah juga, misal kita coba ubah kali 2 menjadi kali 10. Terus jika sudah kita print hasil list A dan list B. Nah, jadi ini hasilnya dan terbukti dengan kali 10 yang sudah saya tulis, yaitu kayak 1 kali 10, 2 kali 10 jadi 20, dan seterusnya. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang transformasi dari list baru ke transformasi list baru dari list lama dari Python dan Scratch. Kita selanjutnya yang selanjutnya saya akan membuat demo project, yaitu membuat sebuah pemrograman untuk food delivery, yaitu membuat pesanan gitu. Jadi ini saya sudah membuatnya untuk langkah pertama ya ini. Jadi untuk langkah pertama ini kita membutuhkan membuat sebuah list pizza yang tersedia, dan untuk membuat lagi pesanan pizza yang telah dipesan oleh user. Jadi yang pertama setelah membuat list, kita membuat set harganya menjadi 0. Terus setelah itu saya ingin mengucapkan hello, terus dikasih jeda 2 detik, terus bertanya apa yang Anda inginkan pesan, terus mengeset pilihan pizza dengan jawaban dan harus memasukkan angka. Setelah itu menambahkan item pilihan pizza yang tersedia di dalam list yang pertama, yaitu pizza yang tersedia, untuk pindah ke pesanan pizza yang kosong tadi. Terus untuk total harga yaitu diganti dengan 10. Setelah itu total yang harus dibayar dan total harga, variabel total harga, terus berapa totalnya, dan mengucapkan ini dalam perjalanan. Langsung kita contohkan seperti ini. Total harganya 0, terus ada hello, tunggu 2 detik, 0. Terus dia akan bertanya pizza apa yang Anda inginkan, dan kita harus memasukkan sebuah angka. Kita memilih Napoli yaitu 5, langsung enter. Total yang harus dibayar ada $10, bisa dalam perjalanan.
Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan tentang langkah pertama dari food delivery ini. Mungkin kita akan lanjut ke langkah kedua. Oke, yang selanjutnya saya akan melanjutkan, yaitu langkah keduanya. Saya sudah menambahkan banyak blok, yaitu seperti delete all ini untuk mengulang pesanan. Seperti ini kan saya tadi sudah nyoba, tapi kalau misal ingin dicoba lagi biar pesanan pizzanya tuh hilang mulai dari awal tuh nol, seperti itu. Terus saya sudah menjadi set kondisi ini untuk dikarenakan nanti kita menggunakan repeat until, karena kita tidak tahu kapan pengulangan ini berhenti, jadi sampai si user sudah memesan semua. Jadi kita menggunakan kondisi lanjutan ini untuk menjalankan blok repeat until ini. Jadi dalam kondisi lanjutannya yaitu misal false, dia tidak akan melanjutkan pengulangan itu. Jadi terus kita juga butuh if else untuk menanyakan apakah ingin memesan lagi atau tidak. Jika tidak, dia akan langsung ke else, yaitu untuk mengubah kondisi lanjutannya menjadi false agar bisa melanjutkan ke pembayaran. Jadi yang di dalam if else ini sama seperti tadi yang langkah pertama, dia hanya menanyakan pizza apa yang ingin dipesan dan memasukkan angka dan memasukkannya ke list pesanan pizza, dan setiap harga pizzanya itu 10. Dan ada lagi tambahan yaitu say join ini untuk menambahkan kalimat untuk penambahan setiap item yang telah dipesan. Nah, setelah udah menjelaskan if else, if-nya dan else-nya itu jika dia tidak menjawab yes, yaitu no atau apapun itu yang salah, dia akan menjadi kondisi lanjutannya itu false yang harusnya true. Dan jika false itu akan mengubah repeat untilnya untuk pengulangannya sudah selesai atau terpenuhi menjadi false, dan melanjutkan blok ke say join yang ini, dan menjadi menghitung semua total harga yang akan dibayar oleh user dan menunggu 1 detik untuk bertanya lagi, yaitu apakah si user ini ingin memberikan tip sebesar 0 sampai 25%, dan menunggu jawaban. Dan setelah menunggu jawaban itu ada set total harga, yaitu total harga tambah total harga kali jawaban yang diberikan per 100. Kenapa per 100? Agar misal dia jawabnya 25 per 100 dijadikan desimal, yaitu 0,25 dikali total harganya. Misal total harganya 10, berarti 10 kali 25 ditambah total harga yang sekarang. Jadi begitu. Dan sudah, setelah itu si kucing ini akan membilang terima kasih, pembayaran sekarang menjadi total harga yang sudah ditambahkan oleh tip dan beberapa pesanan yang diberikan. Langsung saja kita coba rekaman ini. Oke, yang pertama, hello. Oke, total harganya menjadi 0 dan pesanan masih hapus karena ya kita delete all. Terus kita udah memasuki kondisi yang as ini dikarenakan ya kondisi repeat untilnya masih true, kondisi lanjutannya masih true dan tidak memenuhi repeat untilnya, yaitu yang harusnya false. Jadi kita lanjut yang as untuk bertanya, apakah Anda ingin memesan pizza? Yes. Jawab yes. Jawab yes. Yes. Nah, kita udah masuk ke pizza apa yang diinginkan, berarti memenuhi if-nya yaitu yes, dan kita memasukkan angka saya ingin memesan yang cheese yaitu 3. Nah, penambahan yang tadi jalan penambahan item dalam list. Oke. Dan ini masih kondisinya true, tidak memenuhi repeat pengulangannya lagi. Jadi kita bisa masuk ke as lagi
Langsung kita mesin yes. Nah, pizza apa yang Anda inginkan? Kita ingin Napoli seperti contohnya. Nah, menambah Napoli dan kembali lagi, pengulangan lagi, dan saya ingin memesan lagi. Nah, pizza apa yang Anda inginkan? Saya ingin memesan Napoli lagi, yaitu kelima. Nah, jika sudah memesan yang diinginkan oleh user, misal kita tidak ingin memesan lagi, kita no. Nah, kondisi akan menjadi false dikarenakan jika if else, jika user tidak menjawab yes, dia akan ke kondisi else, yaitu mengubah kondisi lanjutannya menjadi false, dan itu akan memenuhi repeat until-nya menjadi false untuk melanjutkan blok ke selanjutnya, yaitu menanyakan tadi udah menampilkan harga yang sekarang ya, dan menanyakan apakah Anda ingin memberikan tip. Jadi kita masukkan nilainya sebesar 20. Jadi nanti bakal akan masuk angka 20 ini masuk ke sini, answer akan dibagi ke 100 yaitu 0,20 dan dikali dengan total harga sekarang yaitu 30 kali 0,20 langsung ditambah ke total harga itu 30, seperti itu, dan hasilnya nanti bakal jadi, kita enter. Ngulang sebentar, jadi saya masuk yes lagi, kita bisa cheese lagi karena setiap harga juga sama. Oke, harga pizza sama, terus kita tekan minimal ini. Oke, kita mencoba tidak memesan lagi. Nah, 230 kita masukin, kasih tipnya 20%, dan ini hasil dari pesanan yang sudah dilakukan setelah penambahan 3 pizza dan 20% tip dari harga pizzanya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang activity 6, yaitu tentang pembuatan food delivery yang ada di Scratch, dan selanjutnya saya akan menjelaskan di Python atau di web Replit. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan pemrograman ini dengan menggunakan Python di Replit. Jadi yang pertama yaitu saya membuat pesanan list pesanan tersedia, yaitu yang seperti ini. Yang kedua sama seperti tadi, membuat list untuk pesanan pizza yang kosong, terus total harga kita set ke 0. Habis itu kita print hello sama, terus kita membuatkan mengeprint sebuah ini listnya dari ini variabel i dan variabel pizza dalam inmurata dan list pizza tersedia. Terus dengan print string dengan variabel i plus ditambah setiap variabelnya tambah titik, dan nanti yang ada di list pizza tersedia nanti ke print juga. Terus menambahkan kondisi yang sama, kondisi di sini yang Scratch saya tulis kondisi lanjutan, sedangkan di Python saya tulis kondisi saja sama dengan true. Habis itu kita menggunakan repeat util kan di si Scratch, sedangkan kalau kita tidak bisa menentukan berapa banyak pengulangan yang akan terjadi, atau kita tidak tahu bakal ada berapa pengulangan yang akan terjadi di looping, kita menggunakannya di Python itu while. Di while kondisi, jika kondisinya jika true, jika kondisinya benar dia akan sama seperti ini. Jika kondisinya salah, dia tidak akan add. Jika kondisinya sudah terpenuhi, dia akan melanjutkannya ke blok selanjutnya, yaitu print ini. Jika kondisinya belum terpenuhi, dia akan melanjutkan pertanyaan answer, yaitu disuruh menginput apakah Anda ingin memesan pizza, ya atau tidak. Jika jawabannya ya, disuruh untuk memilih nomor berapa pizzanya, terus menambahkan
ke list yang kosong itu, yaitu pizza pesanan. Tambahkan yaitu pizza tersedia dan pizza pilihan yang seperti pakai cara 2 tadi sebelumnya jika masih belum tahu. Terus habis itu ngeprint penambahan pizza tersedia yang sudah dipilih dan menambahkan kata berhasil dengan setiap harga pizzanya itu 10. Dan jika yang tadi pertanyaannya jika dijawab tidak, dia akan mengubah kondisinya yang hasilnya true menjadi false yang mengakhiri sebuah loopingnya. Dan selanjutnya kita mengeprint pesanan yang sudah dipesan oleh user, yaitu pizza pesanan yang sudah dipilih tadi, dan dengan menambahkan total yang harus dibayar dengan string sama dengan total dan tambah $. Dan selanjutnya ada memberikan tip, yaitu tip float itu buat desimal, dan input ya berapa persen yang ingin diberikan oleh user itu. Dan ini adalah caranya, yaitu total harga plus sama dengan total harga kali tip per 100, sama seperti yang di scratch tadi. Misal dia menjawab tipnya dikasih 20%, yaitu 20 per 100 menjadi 0,20 dikali total harganya, dan menjadikan total harga yang harus dibayar dengan tambahan tip tadi. Oke, selanjutnya kita akan melanjut prakteknya, yaitu apakah ini bisa ya. Nah, udah ini berarti kita masuk dalam kondisinya true dan kita sudah masuk di input. Apakah yang ini input pilih nomor, terus kita coba masukin yang ketiga yaitu pizza keju. Jika kondisinya masih true, jadi bisa mengulang lagi. Kita pilih 2. Karena ini salah, karena saya jawabnya bukan ya, jadi dia melanjutkan ke, dan itu udah mengganti kondisinya ke false berarti, dan melanjutkan blok yang ini, itu harga yang harus dibayar adalah $10. Dan apakah Anda ingin memberikan tip? Jika iya, jika tidak kasih 0, dan total harus yang dibayar adalah $10 jika itu tidak ingin menambahkan tip. Oke, kita coba lagi. Saya akan memesan banyak ya, pesan 2 ya, lagi pesan 5 ya, lagi pesan 6 ya, lagi pesan yang ketiga. Oke, sudah banyak, saya tidak mau pesan lagi. Terus oke, ini kondisinya tidak, udah, walaupun jawabnya bukan tidak, itu udah mengubah kondisi menjadi false dan tidak ada pengulangan lagi. Terus berapa persen? Jika saya ingin ngasihnya 17. Oke, dan ini adalah hasil yang harus dibayarkan oleh user. Jadi sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.